Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah Imansyah. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Saya akan membahas tentang permasalahan yang sedang tren di akhir-akhir ini, yaitu adalah mengapa fresh graduate itu susah mendapatkan pekerjaan. Jadi mereka atau teman-teman kita yang baru wisuda itu mempunyai beberapa kendala dalam mencari pekerjaan. Contohnya kurangnya pengalaman dan segala macam. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas itu bersama satu narasumber yang berkompeten dan yang berkompeten di bidangnya atau ahli di bidangnya gitu. Jadi mari kita saksikan video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersama dengan Pak Taufan, salah satu narasumber kita. Jadi Pak Taufan ini berprofesi sebagai pengajar di salah satu universitas yang ada di Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang mengapa fresh graduate itu sulit dalam mencari pekerjaan. Nah, saya sudah mensurvei beberapa teman saya yang baru saja wisuda dan ingin mencari pekerjaan. Mereka berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempersulit mereka dalam mencari pekerjaan. Yang pertama adalah belum ada pengalaman. Nah, karena mereka bilang itu di beberapa perusahaan ada yang mempersyaratkan untuk karyawan barunya itu mempunyai experience dalam bekerja, sedangkan mereka ini kan baru saja wisuda gitu, fresh graduate gitu. Nah, gimana mereka mendapatkan pekerjaan sedangkan mereka baru saja wisuda? Itu salah satu kesulitannya. Mungkin bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Tentu setiap lulusan, khususnya mahasiswa, jadi mahasiswa yang baru lulus atau yang bisa dikatakan fresh graduate itu memiliki hambatan atau halangan-halangan ketika ingin mendapatkan pekerjaan. Tentu salah satunya skill atau pengalamannya. Pengalaman ini merupakan salah satu hambatan serius yang mereka miliki ketika mereka ingin mencari pekerjaan. Karena salah satu perusahaan itu menargetkan bahwa lulusan tersebut harus memiliki experience atau pengalamannya sebelumnya. Jadi ketika mahasiswa yang baru lulus, jadi mereka itu dianggap mahasiswa yang belum memiliki skill atau hanya memiliki dasar-dasar saja. Tapi ketika mahasiswa itu baru lulus, tentu dia akan mengembangkan dirinya pada saat di dunia pekerjaan. Tapi perusahaan sangat menentukan, menseleksi lebih dalam lagi. Tentu mereka perusahaan ini sangat menginginkan mahasiswa yang memang atau lulusan yang memang sudah siap bekerja. Nah, itu salah satu yang perusahaan inginkan. Tapi mahasiswa yang ketika baru lulus tentu tidak memiliki apa-apa atau skill, hanya yang memiliki skill minim saja. Nah, itu merupakan hambatan-hambatan yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa tersebut sangat kesulitan ketika ingin mencari pekerjaan. Nah, oleh sebab itu banyak cara-cara yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Tentu dia tidak bisa menargetkan atau meletakkan dirinya pada saat posisi yang terlalu tinggi. Tentu ketika baru lulus, mahasiswa tersebut harus memulai dari awal, posisi yang dari awal. Salah satu contohnya ketika mereka berkecimpung di dunia pekerjaan, mungkin mereka hanya diberikan tugas-tugas yang bersifat mendasar saja. Nah, oleh sebab itu nanti ketika mereka sudah mulai bekerja dengan jenjang waktu yang secara terus-menerus, tentu di situ akan ada jenjang pekerjaan. Seperti misalnya mereka sudah mendapatkan pekerjaan di setara staff, terus nanti meningkat menjadi supervisor, atau terus meningkat menjadi manager, terus meningkat menjadi ke GM atau general manager. Terus
tentu itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi itulah kesulitan yang harus ditemui oleh fresh graduate. Tentu tidak bisa langsung mendapatkan posisi yang bagus. Tentu mereka harus memulai dari awal seperti itu. Oke, jadi saya tangkap di sini mungkin berarti fresh graduate ini harus memulai karirnya itu dari awal, dari bawah gitu. Nah, Step by step gitu kan mungkin maksud Bapak. Jadi tidak bisa mereka itu langsung gajinya besar atau pangkatnya tinggi gitu. Berarti harus dari awal gitu ya. ya. Oke, jadi ada pendapat kedua, mereka mengatakan bahwa skill yang dimiliki fresh graduate itu bukan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu gimana menurut Bapak? Ya, terkadang kendala misalnya mahasiswa tersebut lulusan ekonomi, terus yang dibutuhkan ternyata jurusan pariwisata. Nah, itu menjadi salah satu kendala-kendala dalam mendapatkan pekerjaan, karena ada beberapa pekerjaan tentu menspesifikasikan perusahaannya itu harus memiliki profesi yang linear dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi salah satu contohnya ketika mahasiswa ekonomi tapi lowongan pekerjaannya itu di bidang pariwisata. Nah, itu akan menjadi hambatan untuk mereka. Jadi tentu perusahaan ini menginginkan mahasiswa lulusan tersebut siap kerja. Artinya di situ harus sesuai dengan profesi apa yang diinginkan. Jadinya ketika ingin melamar pekerjaan, tentu dia harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan profesi atau lulusan atau bidang profesi yang dia miliki. Nah, itu salah satunya. Oke, berarti harus satu linear gitu ya dari sama jurusannya. Jurusan. Nah, itu apakah memang menjadi hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan memang. Nah, ketika ingin mencari kerjaan, ternyata lowongan tersebut lowongan tersebut tidak sesuai dengan apa jurusan atau lulusan atau kompetensi yang mereka miliki. Itu seperti itu biasanya. mungkin kalau ada yang ngelamar pekerjaan tapi jurusannya berbeda, itu gimana? Itu tentu bahan pertimbangan. Tentu apabila ada yang linear yang diinginkan perusahaan, tentu itu yang akan lebih dipilih atau yang diprioritaskan gitu, yang sesuai dengan profesi yang ada di perusahaannya. Tapi kalau yang tidak sesuai, tentu itu akan terdegradasi atau yang terbuang, itu tidak diterima lagi dengan perusahaan tersebut. Oke, terus poin ketiga, mereka berpendapat bahwa ini bukan pendapat mereka sih, mungkin pandangan orang perusahaan mungkin dalam mencari karyawan itu, dia melihat terlalu idealis. Mereka fresh graduate ini terlalu idealis dalam hal apapun itu dalam pekerjaan. Gimana menurut Bapak itu? Terkadang mahasiswa yang baru lulus ini mereka memang terkadang idealis dalam arti mereka masih kekeh dengan apa yang mereka inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Terkadang dia masih membawa egonya sendiri, tapi kenyataan di lapangannya itu semua sangat berbeda. Contoh, ketika mereka lulus, mereka menginginkan gaji yang tinggi. Tentu ketika mereka baru fresh graduate, mereka baru saja lulus, terus tentu tidak bisa mendapatkan gaji yang tinggi atau yang besar. Tentu tidak bisa mendapatkan gaji yang besar, tapi dengan keidealisannya mereka, dengan apa yang mereka sudah alami di bangku perkuliahan dengan lelahnya, ternyata dibayar seperti ini. Nah, tentu perusahaan itu memiliki tingkatan-tingkatan dalam penggajian. Nah, ketika mereka diberikan dengan gaji sekian, tentu mereka tidak
tidak menerima, cenderung menolak dengan gaji sekian, padahal itu merupakan langkah awal mereka untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Artinya ketika mereka belum lulus, mereka harus menerima gaji yang dalam arti itu dalam tingkat sewajarnya, dalam levelnya dia. Tentu ketika mereka mendapatkan level yang lebih tinggi, maka tentu gajinya akan meningkat. Nah itu artinya seperti yang adik sampaikan tadi itu ya, should be step by step in every level, seperti itu ya, seperti itu. Oke. Terus ada poin keempat, mereka bilang mereka berpendapat bahwa nilai kurang bagus. Jadi ini ada pro dan kontranya juga ya. Ada yang bilang nilai bagus itu tidak penting, tidak menjamin mendapatkan pekerjaan gitu. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang mempersyaratkan minimal IPK terakhir mereka, IPK-nya gitu. Gimana menurut Bapak? Tentu perusahaan itu kadang perusahaan itu memiliki standar-standar dalam penilaian kan. Tentu contoh misalnya salah satu, apabila di universitas yang swasta mereka menargetkan IPK 3,00, tapi kalau di universitas negeri mereka menargetkan sekitar 2,75 misalnya. Nah itu sering terjadi di perusahaan, salah satu contohnya bank. Nah tentu banyak yang tidak diterima karena nilai-nilainya tersebut. Nah jadi nilai itu merupakan standarisasi ketika perusahaan itu mencari karyawan. Dengan nilai tersebut sedikit tidak mereka bisa membaca karakter atau melihat karakter orang tersebut. Memang nilai itu tidak menentukan skill ya atau kemampuan seorang, tapi sedikit tidak ketika mereka belum mengetahui orang tersebut, mereka bisa melihat dari nilai tersebut. Artinya nilai tersebut bisa menjadi acuan mereka untuk melihat kemampuan mereka secara umum, belum secara khususnya itu nanti ketika mereka bekerja. Artinya secara umum di awal tersebut mereka bisa melihat mahasiswa ini dengan nilai tersebut ternyata cukup bagus, tapi dengan nilai tersebut cukup bagus. Kadang juga bisa menentukan nilai dengan nilai yang standar mereka sudah bisa dikatakan cukup bagus, atau nilai yang tinggi sudah sangat bagus. Nah itu menggambarkan seorang wawancara atau perusahaan itu bisa menerka atau melihat calon karyawan tersebut sudah masuk standar perusahaannya atau tidak dari nilai tersebut. Nah itulah mungkin dari yang adik ketahui mengapa nilai itu memang pro dan kontra, tapi kenyataannya memang seperti itu di perusahaan. Mereka kadang melihat nilainya, IPK-nya berapa, karena itu menggambarkan mereka secara umum, melihat mereka bahwa mereka memiliki kompetensi atau kemampuan di bidangnya tersebut. Nah itulah gambaran umum yang bisa dibaca oleh perusahaan atau seorang pewawancara melihat bagaimana karakter atau pribadi orang tersebut secara umum. Nah itu mungkin dari nilai-nilainya. Terus poin selanjutnya adalah mereka berpendapat bahwa banyaknya saingan dalam mencari lowongan pekerjaan, karena fresh graduate nih sudah banyak sekali kan sekarang. Tentu kalau kita berbicara saingan, tentu dari tahun ke tahun itu kita memiliki lulusan yang ribuan di satu universitas. Itu hanya satu universitas, belum universitas misalnya contoh di Lombok ini memiliki mungkin ada 4-5 universitas, salah satunya UNRAM, STP, Protekpar, UIN dan banyak, masih banyak. Nah dalam setahun itu mereka bisa meluluskan sekian ribu mahasiswa dalam setahun. Artinya lulusan itu memiliki tujuan yang sama. Setelah mereka lulus harus mendapatkan pekerjaannya, ya kan? Ya. Artinya di situ mereka harus bersaing. Artinya mereka harus berkompetisi di situ dengan banyak sekian ribu. Nah itulah menjadi mengapa ada tes, ada wawancara untuk menseleksi karyawan-karyawan yang dianggap cocok dalam perusahaannya mereka.
Nah itulah memang itu menjadi semakin lama semakin tahun ke tahun jumlah mahasiswanya semakin banyak. Tentu dengan bertambahnya mahasiswa semakin banyak, tentu lulusan itu semakin banyak. Nah tentu setelah lulusan itu semakin banyak, banyak orang yang mencari pekerjaan, tentu saingan akan semakin banyak. Seperti itu kira-kira. Kira-kira solusi apa yang bisa Bapak berikan untuk saya dan teman-teman saya yang akan menjadi fresh graduate untuk kedepannya? Mungkin ada solusi-solusi yang sangat mendasar yang bisa saya sampaikan. Tentu kamu harus mencari koneksi-koneksi atau orang-orang terdekat yang kamu anggap bisa memberikan lapangan pekerjaan, artinya bisa memberikan informasi-informasi. Nah selain memberikan informasi, tentu dalam media sosial sekarang banyak sekali loker-loker pekerjaan yang bisa kalian buka. Jadi adik-adik semua atau iman khususnya, silakan dari sekarang mulai mencari loker-loker pekerjaan di sosial media, misalnya di Facebook, Instagram, banyak sekali loker-loker pekerjaan yang bisa dimanfaatkan. Nah itu menjadi salah satu solusi ketika ingin mencari pekerjaan. Nah pertama koneksi, terus keaktifan adik sendiri untuk mencari informasi. Nah itu yang menentukan adik itu cepat mendapatkan pekerjaan atau tidak. Yang pertama koneksi, yang kedua itu tentu aktif sendiri dalam mencari pekerjaan di sosial media. Itu banyak sekali aplikasi dalam mencari pekerjaan. Terus yang ketiga tentu apa yang adik alami, yang adik tekuni sekarang, usahakan itu menjadi hobi, karena hobi itu ketika sudah dibayar itu akan merasakan kenyamanan sendiri. Jadi hobi itu dibayar, itu yang akan mendapat misalnya adik sendiri di bidang pariwisata, sekarang kita bekerja di bidang pariwisata, contoh UPW misalnya, contoh kita bisa jalan-jalan, terus bisa makan-makan, tahu daerah tempat-tempat yang baru, itu kan menjadi salah satu hobi dari orang pariwisata. Bisa jalan-jalan, makan gratis, jalan-jalan gratis sambil dapat uang, misalnya guiding atau usaha perjalanan pariwisata. Nah itu bisa menjadi salah satu usaha-usaha. Misalnya punya dana, misalnya di bidang perhotelan, buka homestay. Homestay itu kan menjadi salah satuan membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman, misalnya apalagi Iman punya dana atau tempat yang bisa dijadikan destinasi atau desa wisata, berdirikan homestay, buat darwis, buat program-program yang bisa dikiranya bisa membuka lapangan kerja dan mendapatkan pendapatan adik hal tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa terus berdoa, terus berusaha dan minta restu dari orang tua, karena doa orang tua terutama ibu itu sangat menentukan masa depan kita itu sendiri. Yang mungkin itu solusi-solusi yang saya sampaikan bisa saya berikan, mungkin bisa dikembangkan lagi dengan keilmuan adik yang didapat di teori-teori yang dapat di bangku perkuliahan, itu bisa diaplikasikan ketika bekerja. Itu harus memiliki tekun dan ditekuni dan keinginan yang besar untuk mendapatkan sesuatu hal yang besar, seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Saya banyak ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kami akan menutup diskusi malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wi.